Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video kali ini. Di video kali ini saya Muhammad Nurdin Hidayat dari Pendidikan Multimedia kelas 3A bersama rekan-rekan saya yaitu Thorik Fadila Muhammad dan juga Tegar Hasbiallah akan mempresentasikan mengenai lebih ke tutorial sih, mengenai aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi data infak. Data infak di sini infak barang ya, bukan infak uang. Nah, di dalam aplikasi ini kami buat menggunakan Java melalui aplikasi NetBeans yang disambungkan ke dalam database menggunakan SAM ya, lebih seperti itu. Kita mulai aja ya. Pertama kita klik. Nah, saat pertama mengklik aplikasi ini, user akan langsung berada di posisi login. Aplikasi ini ditujukan untuk terutama untuk DKI masjid ya. Jadi untuk masjid-masjid yang ingin mengelola, biasanya kan ada infak barang juga dari warga sekitar, biasanya masyarakat sekitar memberikan barang-barangnya, nah bisa didata di sini gitu. Nah, di sini itu ada dua opsi, yang pertama login dan daftar. Nah, untuk mungkin di awal mungkin belum memiliki akun atau seperti apa, itu bisa kita daftar dulu aja kali ya. Kita daftar. Nah, ini laman daftarnya sama mirip lah ya sama laman login. Di sini kalian ngisi yang namanya username. Ini username ya. Untuk username sendiri bebas, uppercase, lowercase bebas, itu tidak boleh, cuman tidak boleh lebih dari 16 karakter gitu ya kalau tadi. Misalkan saya sendiri aja ya, kalau saya Ryan, pakai angka juga boleh, misalkan 526. Terus di sininya mau password ya, besar passwordnya apa deh, bebas, misal angka semua nggak apa-apa. Nah, ini kalau angka semua itu bisa lah, bebas pokoknya. Terus pencet daftar aja langsung. Nah, setelah dipencet daftar akan muncul kurang lebih message seperti ini, berarti data ini bisa dipakai gitu ya, atau sudah terdaftar lah, dan belum ada sebelumnya admin yang memiliki username seperti ini. Nah, oke. Nah, setelah ini kita akan kembali lagi ke laman login. Kalian sebenarnya harus login lagi gitu ya, untuk mencegah, ini salah satu bagian dari keamanan aja, untuk mencegah yang namanya pencurian data gitu ya. Kita cobain yang tadi ya, passwordnya angkat tadi ya, 1610. Login. Nah, berhasil login. Nah, berarti data yang tadi yang kita daftarin berarti udah masuk ke database. Nah, sama seperti yang nanti data yang ada di dalam ya, sistem admin ini juga dilengkapi dengan database. Jadi admin ini, nama-nama admin dan username serta password ini akan disimpan di database yang nantinya dibaca oleh aplikasi untuk bisa login gitulah. Oke. Nah, udah masuk nih. Kita masuk ke aplikasi utamanya, itu data infak masjid. Nah, untuk datanya sendiri bisa dimunculkan dalam pencet ini, input. Kita pencet. Nah, karena kalau dipencet akan muncul inputannya seperti ini ya, kurang lebih. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama itu paling atas, kalau kita bisa cari. Nah, yang bisa dicari ini di sini lebih ke barangnya ya, karena ini kan data barang ya, infak masjid barang. Kita masukkan nama barang, misalkan kita mau nyari sapu deh, nyari barang. Nah, di sini ada dua sapu nih. Yang pertama sapu yang dikasih sama Mas Asep, yang kedua sapu yang dikasih sama Mas Ronald. Masing-masing punya kuantitasnya sendiri sesuai dengan siapa yang ngasih. Kalau namanya data infak itu kurang lebih harus didata lah ya, siapa yang memberikannya gitulah. Bisa juga kalau misalkan yang orang yang nggak mau ngasih tahu, mungkin bisa dikasih nama aja hamba Allah misalkan, kayak gitu ya.
kurang lebih seperti itu. Nah, karena barang ini sifatnya agak krusial gitu ya, takut bisa dicuri juga sama seperti uang. Nah, karena barang-barang ini ada ya kuantitas dan segala macam, jadi mending dinamain aja gitu ya, siapa yang ngasihin ya, di data masuk ke masjid. Dan data ini tentunya bukan untuk disebarkan, makanya dibuat aplikasi seperti ini. Nah, di dalam ini juga setelah itu ada tanggal pemberiannya, kapan tanggal pemberian si barang ini. Tanggal pemberian ini sebenarnya diproyeksikan buat lebih ke apa ya namanya, ngitung. Mungkin bisa dihitung juga sapu ini bisa dipakai kurang lebih sampai berapa lama gitu ya, bisa tahu gitu. Oh, ini sapu misalnya kan mungkin dari barang misalnya ada 8 berarti kan total sapunya 8 sapu, mungkin nggak kepake semua kadang ya. Nah, kita bisa tahu nih sapu ini udah ada di selasar ini udah dari kapan kan. Jadi kita bisa tahu ini sebenarnya sapu udah tidak layak pakai atau masih layak pakai gitu ya, dari umur sapunya itu sendiri gitu. Nah, karena kita bisa tahu lah ini tanggal berapa masuk ke masjid ini, dan tanggal bulan apa dan hari berapa gitu. Nah, misal nih, oh udah nggak layak pakai nih ya, udah nggak layak pakai. Nah, karena ini memiliki kuantitas yang sama dan tanggal yang sama, mungkin bisa jadi juga 3-tiganya udah rusak. Kita hapus nih, kita mau hapus deh si ininya. Oh enggak deh, jangan dulu dihapus, kita update. Oh, 2 dari barang ini, 2 dari sapunya ini udah rusak, jadi sisa 1. Oh, bisa kita update. Kita update aja. Kita pencet update dan akan muncul yang namanya form ubah data. Nah, dalam form ini kita tulis aja nih. Yang pertama, nomor berapa nih mereka, si data ini ada di nomor berapa. Kita tulis, oh ada di nomor 6. Nomor 6. Yang ngirimnya siapa? Mas Ronald. Apa barangnya? Sapu. Mas Ronald nih, sapunya Mas Ronald. Terus tanggalnya, tanggal berapa waktu kemarin? Tanggal 21 tahun 2021, tanggal 1 bulan ke-1 tanggal 21. Berarti kita pakai lagi aja yang sama gitu. Tanggal 1 kalau nggak mau diubah ya, pakai tanggal yang sama aja gitu. Di mana disimpannya? Di ruang di selasar biasa. Oh enggak, ternyata karena udah sisa 1 dipindahin nih. Barangnya dipindahin ke ruang DKM. Ya ceritanya. Ya udah kita ganti deh, ubah data juga, data tempatnya juga kita rubah ke ruang DKM. Nah, data tempat barang ini tentunya disesuaikan dengan adanya ruangan yang ada di masjidnya gitu lah ya. Nah, ini ruangan DKM nih, ruang DKM. Berarti jumlah barang yang barunya berapa? Berarti kan misalnya rusak 2, berarti tinggal sisa 1 dong. Ya udah, sisa jumlah barangnya 1. Ya udah, tinggal ubah data deh. Ubah data, maka tanda saudara Ronald telah diupdate. Oke, udah diupdate nih. Kok belum berubah ya? Pencet dulu inputnya. Nah, kita cari lagi nih sapunya Mas Ronald. Nah, sapunya Mas Ronald udah berubah. Tempatnya udah diganti ke ruang DKM dan kuantitasnya juga dirubah jadi tinggal 1 lagi gitu. Terus ternyata udah habis nih. Aduh, nggak habis. Udah rusak semua nih yang Mas Ronald. Ya udah, berarti datanya misalkan udah nggak kepake nih datanya. Bisa dihapus. Oh, hapus. Oke. Kita hapus aja deh. Tinggal hapus. Kalau hapus itu nggak perlu ribet-ribet. Tinggal lihat aja nomornya berapa. Oh, Mas Ronald nomor 6. Kenapa gitu? Kenapa harus nomor? Yang pertama, kalau misalkan nama, siapa tahu orang yang sama bisa ngasih ngirim info lagi gitu kan suatu saat dengan nama yang sama. Kalau misalkan nama yang sama nanti kan takutnya kehapus gitu ya si datanya gitu. Jadi lebih baik nomornya aja. Jadi Mas Ronald yang di nomor 6 nih, yang dulu yang di tanggal sekian itu bakal dihapus. Tinggal tulis aja nomor data nomor berapa, nomor 6. Tulis. Tinggal hapus data deh. Yakin karena udah rusak, tadi baru saya potongin gitu. Oh, oke. Udah kita hapus. Oke. Masih belum hilang nih, ya seperti biasa pencet input. Udah deh, lihat udah nggak ada.
Ya, datanya Mas Ronald udah hilang. Gitu. Terus apalagi nih yang mau dilihat? Update udah, hapus udah. Oh, ada yang baru, ada yang mau masukin lagi gitu ya. Ceritanya ada yang nambah baru tadi. Ya udah kita tambah deh. Kita lihat nih. Nah, dalam form ini kita bisa nambah lebih dari 1 kali. Kalau yang tadi kan ubah satu-satu lah, kurang lebih gitu ya. Ini kita bisa lebih dari 1 kali. Misalkan ya, yang daftarin diri itu ada lebih dari 1, berarti ada 2 orang. Yang pertamanya itu Mas siapa ya misal? Mas Torik ini ngasih stok kontak tanggal kemarin banget. Sekarang tanggal 4, berarti tanggal 3. Kemarin nih tanggal 3. Nah, karena ini elektrik, jadi disimpan aja di ruang DKM deh. Lumayan buat ngecas HP DKM. Oke, boleh. Mas Torik ngasih berapa? Ngasih 3. Alright, udah dia tinggal input. Sip, data saudara Torik sudah ditambah. Bisa dilihat nih di sini, tinggal lihat tuh, Torik udah masuk datanya. Ada lagi 1 orang lagi. Misal Mas Hasbi. Mas Hasbi ini ngasih barang sound system. Sama gitu ya. Sama, tanggalnya kemarin main juga. Karena sound system disimpannya, karena ceritanya nih di ruang DKM tuh udah ada sebenarnya sound system. Jadi tapi mungkin umurnya udah nggak lama lagi karena udah lama. Jadi kita simpen dulu deh di gudang. Gitu misalnya. Nanti kalau udah itu baru dipakai. Berapa biji? Karena Mas Hasbi ini banyak duit, dia ngasih 2 set. Anjay, 2 set sound system. Nggak kebanyakan Mas. Kita input deh. Set. Data inbox saudara Hasbi telah ditambahkan. Aman berarti kan. Set, kita cek deh. Input dat. Oh, udah masuk sound system oleh saudara Hasbi. Mas Hasbi ini baik ya. Kasih sound system 2 biji kan. Udah nih. Oh, udah nggak ada lagi. Ya udah tinggal selesai aja. Hilang. Beres. Dah, kayak gini beres. Nah, misal nih ya. Masnya ini admin. Terus ternyata ada orang yang keluar dari ke-DKM-an. Otomatis kan username-nya nggak boleh ada di sini lagi dong, karena dia udah bukan bagian dari DKM. Bisa. Caranya gini. Yang pertama kita pencet di sini ada tombol admin. Nah, tombol admin ini digunain untuk masuk ke data admin, data list admin gitu ya, admin yang megang akun. Chat. Oh, harus pakai recovery code katanya. Iya. Nah, yang bisa masuk ke admin ini itu nggak sembarang orang. Ini bagian dari, bisa dibilang bagian dari inilah keamanan. Takutnya ada yang jahil. Biasanya kan walaupun di dalam DKM itu admin semua nih ya, pastilah adalah 1-2 yang jahil atau saling nggak suka, terus akhirnya dia ngehapus data temennya gitu ya di dalam data admin, kan nggak bisa kayak gitu. Maka dari itu dibuat yang namanya recovery code. Recovery code ini hanya akan dimiliki oleh pertama ketua DKM dan juga developer aplikasi, yaitu kami. Misalkan di sini kami udah setel itu nama recovery kodenya Muhammad gitu ya. Ini sengaja digini biar siapa tahu nih ya, belakang-belakang ada yang lihat. Kita bintang-bintangnya biar nggak ketahuan. Oke, input kode berhasil. Mantap. Nah, di sini kita walaupun jadi admin itu nggak bisa tambahin lagi gitu ya, nambahin sendiri langsung gitu ya. Kita tetap harus pakai prosedur yang namanya sign up dulu. Nah, biar aman. Nah, di sini kita bisa input. Nah, setelah kita input muncul nih semua data-data admin yang udah terdaftar di aplikasi ini gitu. Nah, di sini kita bisa update. Yang bisa diupdate itu pertama itu password. Yang bisa diupdate itu passwordnya. Kalau username itu fix ya, nggak boleh diubah, nggak boleh diganggu gugat lah
kurang lebih ya. Di sini kita bisa tentunya yang namanya ganti password. Misal, oh password gue udah ketahuan nih, terus kita bilang ke DKM, Mas DKM gantiin password aku dong. Oh iya, udah dimasukin ke data admin, terus Mas Ketua DKM gantiin data aku gitu ya. Udah, sekarang namanya datanya Bapak Haji Aan. Ini Haji Aan ya, yang ini Bapak Haji Aan. Username-nya Haji Aan. Karena passwordnya, nama passwordnya simpel amat admin. Iya mas, waktu itu saya cemburu-buru. Oke, nggak apa-apa, kita ganti. Kenapa di sini nggak ada restriction harus gede kecil segala macam? Soalnya takutnya kalau misalkan di masjid itu ada beberapa yang udah berumur. Kalau udah berumur biasanya kurang bisa mengingat beberapa hal. Contohnya ini dari pengalaman pribadi dari keluarga saya juga, kalau yang udah agak berumur kayak ayah gitu-gitu, itu kadang susah di bagian ingat password. Jadi kita nggak kasih restriction, bebas lah, yang mereka bisa ingat aja gitu ya. Nah ini misalnya Hajian buru-buru kemarin, jadi dikasih password admin aja lah udah. Mau ganti ke apa Hajian, nama anak saya Saipul, nama password barunya udah ubah data dah. Udah data admin Hajian udah diganti nih, passwordnya jadi Saipul. Udah ada input beres, Hajian passwordnya Saipul. Kita tes, misal kita tes deh ya, kita exit. Nah exit dulu deh aplikasinya, set itu lebih. Kita buka lagi aplikasinya. Tadi namanya Haji Aan udah diganti jadi apa? Saipul. Login deh, set. Udah berhasil. Berarti udah diganti kan? Udah sukses diganti password dari Mas Bapak Haji Aan. Udah deh, kita masuk lagi. Nah, Haji Aan udah bisa masuk lagi di sini. Gitu. Kang, ya. Kalau misalkan ya ada yang iseng login terus gitu ya, login terus sampai nggak bisa itu kayak gimana? Kita kasih tahu. Kita exit dulu nih. Salah pencet. Nah, gini, kita pencet. Nah, misal orangnya tuh ada orang iseng buka aplikasi ini, coba-coba. So dia abdullah. Ini juga gitu lah ya, kurang lebih. Terus dia login, bakal muncul kayak gini. Username salah gitu ya. Username itu salah gitu ya. Nggak terdaftar username ini tuh nggak ada gitu ya. Username dan password ini nggak ada. Dia dikasih kesempatan 2 kali buat mengingat-ingat gitu ya. Kurang lebih 3 kali sih. Yang tadi itu yang pertama, sisanya 2 lagi, berarti kan 2 kesempatan lagi. Oke. Dia masih ternyata karena dia iseng, ya udah dia gue juga nggak tahu, itu coba aja gitu. Set nggak bisa juga, ya udah lagi deh. Misalkan bla 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 bla, mungkin ada nih yang kayak gini. Set login, kesempatannya habis. Kalau kesempatannya habis gimana? Dia mau nggak mau harus masukin recovery code gitu. Kalau misalkan ya, udah deh dimasukin recovery code. Tapi recovery code-nya juga salah gitu ya, nggak tahu gitu apa recovery code-nya, salah nih. Di sini cuma dikasih 1 kesempatan karena ini bagian keamanan. Recovery code-nya nggak tahu, itu berarti dia mau nggak mau ya udah keluar aja, aplikasi akan otomatis ketutup. Kita pencet kode salah, oke udah aplikasi ketutup otomatis gitu ya. Karena guna recovery code di sini buat melindungi aplikasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi tuh udah ada yang asal-asal kayak gitu, ya udah dia mau nggak mau setelah 3 kali harus masukin recovery code. Recovery code yang nggak tahu, ya udah aplikasinya ketutup gitu. Kita buka lagi deh. Udah. Misal ya, ternyata admin, tapi ini yang sekarang ini admin nih yang mau, tapi dia lupa passwordnya apa. Itu terus dia cuman tahu kayak gini, ade login. Aduh, ade apa ya kemarin? Ade 27 kali ya login. Aduh, salah juga nih. Terus
misalkan aduh siapa ya, Tifal nggak sih, Tifal 7 passwordnya 778, kesempatannya habis. Tapi karena dia nyoba-nyoba masih ingat, tapi dia ingat recovery code-nya apa, sama recovery code-nya itu sama kayak yang tadi, jadi ini satu kesatuan lah ya. Nah, tapi recovery code-nya ingat, ya udah masukin sama input. Nah di sini dia bakal dialihin langsung ke daftar ulang, kurang lebih seperti daftar ulang lah ya. Karena yang memungkinkan untuk masuk ke kemungkinan ke sini lagi itu yang tahu recovery code berarti kan orang penting. Jadi dia disuruh daftar ulang lagi aja gitu ya. Jadi karena dia disuruh daftar ulang, ya udah masukin. Oh ternyata namanya itu Kenan. Udah deh ganti nama asli gue aja Kenan. Passwordnya 4 passwordnya misalkan Kenan Ganteng. Daftar. Udah daftar dah. Saudara Kenan udah daftar. Ya udah login ulang. Kenan Ganteng. Login. Salah. Oh salah tadi naon Ganteng. Cepet habis. Salah Kita buat yang lebih gampang deh. Saya lupa. Oke, buat yang lebih gampang. Kenan. Kenan 27. Oh, Kenan udah ada. Kalau misalkan udah ada nih ya, kayak tadi, karena tadi sebelum udah ke login gitu ya. Cuman saya lupa passwordnya tadi yang baru dibikin misal. Nah, kalau penggunaan username sama bakal muncul kayak gini. Berarti nggak bisa dipakai. Oke, berarti ganti Kenan 13 baru bisa. Nah gitu. Berarti karena jadi username yang sama itu udah nggak bisa dipakai kalau di daftar, itu nggak mungkin. Nah seperti tadi, berarti apa? Kenan 13. Passwordnya tadi apa passwordnya? Passwordnya apa? Kenan mana? Oke. Lupa. Ya Allah. Maksudnya apa tadi? Kenan. Lupa ya Allah, astagfirullahaladzim. Bentar ya guys. Oke, ada salah. Kenan ganti karena 13 sudah nggak bisa, 12 ya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 deh. Daftar. Kenan 12 sudah terdaftar, kita masukkan lagi. Kenan 12 1, 2, 3, 4, 5, 6 login. Nah udah ya, berarti udah saya login. Tadi saya lupa soalnya. Oke, udah deh, bisa masuk lagi. Gitu. Kita coba lihat di admin. Karena masnya ini udah tahu kan, udah tahu recovery code-nya, ya udah mulai. Tahu dia data admin nih, masuk. Tadi itu gua 2 kali salah, apa sih masukinnya? Mana nih Kenan? Oh ini Kenan 27 sama Kenan Ganteng ternyata. Aduh ya Allah, kelupaan. Aduh, udah gitu makanya. Aduh, kebanyakan deh. Nah, jadi hapus aja dulu deh yang ini deh, username-nya. Nah, untuk ngehapus data nih di data admin lupa. Tadi belum dikasih tahu. Nah, untuk di data admin tadi kan belum dikasih tahu nih. Tadi kan ada 3 kelebihan berarti ya. Ada 2 kelebihan. Nih, dari antara 3 ini Mas Kenan ini jadinya udah deh pakai yang Kenan Ganteng aja dah. Hapus dah. Hapus apa aja yang mau dihapus nih, karena di sini yaitu username itu pasti unik, gitu ya. Username itu pasti unik, karena username itu pasti unik, nggak mungkin sama kan. Jadi karena nggak mungkin ada yang sama, kita pakai hapus data admin melalui username. Username mana yang mau dihapus? Username-nya Kenan 12, berarti kan tadi hapus. Yes, hapus. Input hilang. Lagi siapa lagi? Username-nya Kenan 13 hapus. Yes, yakin hapus. Input udah deh hilang.
kanan 13 gitu. Kalau udah ya exit udah exit aja, input lagi, gitu aja sih. Nah, itu kurang lebih aplikasi infak masjid yang telah kami buat. Nah, di aplikasi ini juga, oh ya tadi ada yang kelewat kayaknya ya. Di bagian admin juga kita bisa cari ya apa yang kita mau cari, kayak username yang mau kita cari, username-nya Mang Ujang. Cari username akan muncul gitu ya. Terus sama sih. Nah, ini exit. Kalau exit bakal balik lagi ke tabel utama. Gitu kurang lebih. Iya. Nah, aplikasi ini kalau misalkan di exit itu auto logout gitu. Jadi makanya kenapa kita nggak nyediain mau logout? Sebenarnya untuk setiap ini tidak ada perbedaan gitu ya. Yang namanya udah terdaftar di sini tuh berarti orangnya eksklusif di masjid. Udah bukan eksklusif ya bilangnya, pengurus masjid ya. Yang udah terdaftar di admin itu berarti pengurus masjid. Dan mereka bebas mau pakai akun siapa aja gitu ya, masuknya akan terdata juga siapa yang masuk sini. Bebas pakai akun siapa aja, cuman gitu, jadi nggak perlulah logout buat ganti akun karena tidak ada perbedaan. Di login sendiri itu cuman berguna untuk masuk ke aplikasi ini aja gitu ya, ke data ini aja gitu, masuk ke data ini aja gitu. Nggak ada kespesialisasian kayak ada data admin secara rinci gitu, umur segala macam, belum. Itu mungkin harusnya ada aplikasi data DKM mungkin ya nanti. Mungkin ada aplikasi data DKM, siapa namanya, umurnya berapa, lahir kapan, di mana, itu mungkin beda lagi. Ya kan ada di sini. Di sini cuman buat aplikasi cari barang aja, data barang, lebih ke data barang aja. Jadi yang lengkapnya itu data barangnya, bukan data admin ya gitu. Baik, mungkin segitu aja penjelasan mengenai aplikasi data infak masjid ini ya, data barang infak masjid ini. Sekian dari kami. Aplikasi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pemrograman berbasis objek yang didoseni atau dibimbing oleh Bapak Fahmi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih kepada segala aspek-aspek pihak-pihak yang membantu dalam pembuatan aplikasi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.